Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan pekan kemarin terkait latihan pelafalan makharijul huruf. Kemarin kita sudah sampai pada huruf fa, artinya kita lanjut ke huruf selanjutnya, yakni huruf ko. Nah, makharijul huruf ko itu keluar dari pangkal lidah seperti huruf Q. Tidak boleh disertai keluarnya nafas. O. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama. Fil uqad. Faqad faz. Syiqaq. Jangan lupa, ko itu termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika ada huruf ko yang sukun, kita harus pantulkan. Terus lanjut baris selanjutnya, athiqal, miqata, astasqa. Baris selanjutnya, qibalak, saqiftumuhum, fil qisas. Dan baris selanjutnya bisa teman-teman coba sendiri ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau baca dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke huruf kaf. Kaf itu makharijul hurufnya dari pangkal lidah seperti huruf K, disertai keluarnya nafas atau hamas. K, 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 K. Contohnya di baris pertama, maka sabat. Tak juga memiliki hamas ya, jadi dibacanya kasabat. Kal farosh, lakadzikrok. Baris selanjutnya, wa kawaib, fiha ka'sa, kasyafna. Terus baris selanjutnya, al-hakimin, wa yuzakkikum, tadhkirah. Untuk baris-baris selanjutnya, silakan teman-teman baca sendiri dan coba-coba. Nah, kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke huruf lam. Di sini makharijul huruf lam itu terletak di ujung lidah, seperti huruf L dan lidah tidak boleh keluar. La, bukan la, tapi lidahnya tidak boleh keluar. La. Contoh baris pertama. Masala, kalla, billail, illal lamam, minallah, fotol. Baris selanjutnya, malikal mulk, yulijul lail, wahuwal ali. Untuk baris-baris selanjutnya, silakan dicoba masing-masing. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi ke huruf mim. Mim itu makharijul hurufnya dari bibir seperti huruf M. Ma. Kita masuk ke contoh. As-samawat, la yasma'un, wa amanahum, bahimatul an'am, yaumal qiyamah, ala maryam.
ala Maryam bi ismi wa ismik yu'minuna bih jami'a. Bahimatul an'am yaumal qiyamah ala Maryam. Baris ketiga, bi ismi wa ismik yu'minuna bih jami'a. Untuk baris-baris selanjutnya silakan dibaca masing-masing. Kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu nun yang keluar dari ujung lidah seperti huruf na. Contoh di baris pertama, a'tainak wa ja'alnaha minal ghaiz. Kemudian, fi manakibiha kana nakir, ana nadhir, dunir rahman, in ahlakani, bini'mati rabbik. Contoh selanjutnya silakan dibaca masing-masing. Kita masuk ke huruf wawu yang makharijul hurufnya dari bibir juga. Sama seperti huruf ma tadi, seperti huruf wa. Bismillah, baris pertama. Wal 'ashr. Waqa'a 'alaihim awa'azt awwazanuhum awaw wa nasaru syarril waswas wildan lil muqwin la yastawi. Untuk baris selanjutnya silakan dibaca lagi masing-masing. Kita masuk ke huruf H. Kita masuk ke huruf H. Di sini H-nya H besar ya, bukan H kecil. Yang mana makharijul hurufnya itu dari tenggorokan bagian bawah. Seperti huruf H, terasa ada aliran nafas. H, H. Kalau H satunya itu terletak di tengah-tengah tenggorokan. Kita masuk ke contoh pertama. Hadhihi syajarah wahabali wajahah ya haman halak hayhata hayhat tarmihim fi wujuhihim alaihil maut. Silakan baris-baris selanjutnya dibaca masing-masing. Tapi coba perhatikan di baris yang ini, di sini kan ada H besar sama H yang keluar dari tengah tenggorokan. Coba kita lihat bedanya ya. Fara'ahu hasana. Fara'ahu hasana. Terdengar beda ya, keluar dari bawah tenggorokan sama tengah tenggorokan. Kalau ini lebih tebal, H-nya ini tipis, H. Dan huruf terakhir yaitu ya, yang keluar dari tengah lidah seperti huruf Y. Ya ini temennya ja. Nah, ya aja nggak
nggak becek gitu. Berarti ja karena sama-sama keluar dari tengah lidah, artinya ja juga seharusnya tidak becek. Contoh pertama, hawiyah, yatadarra'un, yakidun, walillah, ya Zakaria, yarkabun, zuyyina lahum, yuhyil idham, bimayitin. Silakan baca lagi baris-baris selanjutnya. Oke, berarti dengan itu kita selesai latihan ke-28 dari huruf hijaiyah terkait makharijul hurufnya. Kuncinya mungkin adalah ya latihan-latihan aja. Diingat-ingat juga di mana sih huruf itu keluar gitu. Gak usah dipikir-pikir sih pas baca, maksudnya mengalir aja. Tapi yang penting kalau misalnya kita udah tahu, oh dia itu keluar dari sini, berarti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan huruf tersebut sesuai dengan haknya gitu. Kalau dari bibir ya dari bibir. Kalau misalnya dia ada di tengah lidah, ya keluarkan dari tengah lidah gitu. Sebisa mungkin memenuhi haknya huruf-huruf untuk dikeluarkan. Oke, sekarang kita masuk mengenai pembahasan tentang gunnah atau dengung. Sekarang kita udah masuk bab 3, berarti tinggal beberapa bab lagi untuk menyelesaikan jenjang tahsin 1. Sebelum kepo lebih dalam tentang gunnah, kita harus tahu dulu nih definisi dari gunnah itu sendiri apa. Gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Suara yang keluar dari rongga hidung atau dengung. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa bacaan gunnah itu harus ditahan selama 3 harokat. Gunnah merupakan materi yang sangat penting dan sering menjadi permasalahan serius bagi para peserta tahsin karena harus menghafal istilah idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini ada tips untuk menguasai gunnah. Yang pertama, ikuti rambu-rambu rumus dengung berupa tanda satu garis di bawah ayat yang terdapat di dalam juz amma. Setiap bacaan nun, tanwin, dan mim pada kalimat yang harus dibaca gunnah diberi tanda garis di bawah. Pahami macam-macam bacaan nun, tanwin, dan mim yang harus dibaca dengung. Hafalkanlah huruf-huruf gunnah yang tersebut di bawah ini. Juga pahami rumus bacaan dengung versi Mushaf Timur Tengah. Jadi kuncinya untuk memahami bacaan gunnah selain dihafal ya mungkin bisa juga dengan memperhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu yang ada di mushaf masing-masing gitu. Karena setiap mushaf udah ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Nah, kita masuk ke macam-macam bacaan gunnah. Gunnah itu ada 2, untuk yang nun dan tanwin sama untuk mim. Nah, untuk nun dan tanwin dibagi menjadi 4. Ada nun bertasydid atau disebut juga musyaddadah, nun mati atau tanwin bertemu ya, nun, mim, wawu atau juga yang biasa disebut idgham bi gunnah. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba kita sebut iqlab. Juga nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa. Ya, jadi nun tanwin ini adalah ketika kita bertemu dengan nun yang bertasydid, terus ketika bertemu dengan idgham bi gunnah, ketika bertemu dengan iqlab juga ikhfa, itu dibaca gunnah sebanyak 3 harokat. Itu akan dibahas lebih lanjut dan contoh-contohnya. Terus, kapan sih kita akan bertemu dengan gunnah lagi? Saat mim, yang pertama itu saat mim bertasydid atau juga disebut musyaddadah, terus mim mati bertemu huruf ba disebut ikhfa syafawi, dan mim mati bertemu
huruf mim atau idgham mimi atau idgham mutamasil lain. Sekarang kita masuk dulu ke bagian nun atau tanwin yang harus dibaca gunah. Ada 4 nun mati atau tanwin yang harus dibaca gunah. Yang pertama, nun yang bertasydid. Nah, nun yang bertasydid. Cara membacanya, nun ditekan dengan kuat dan ditahan selama 3 harokat. Pokoknya kunci dari gunah itu adalah 3 harokat. Kalau kita ketemu nih sama nun yang bertasydid nih, kan contohnya nih nun bertasydid kan, nun ada tasydidnya, ini nun ada tasydidnya, itu harus dibaca gunah. Berapa banyak? 3 harokat. Contohnya, inna a'tainakal kautsar. Penuhi dulu gunahnya sebanyak 3 harokat, terus baru kita baca panjang sebanyak 6 atau 4 harokat. Begitu pula ini adalah nun bertasydid. Jadi kita baca sebanyak 3 harokat. Kita tahan sebanyak 3 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Begitu. Itu untuk yang nun bertasydid. Intinya kalau ada nun, ada tasydidnya, dia dibaca gunah sebanyak 3 harokat. Ditahan sebanyak 3 harokat. Kemudian, yang kedua yang harus dibaca gunah adalah nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau wawu. Atau kita sebut dengan idgham bigunah. Cara membacanya tentu 3 harokat. Nun atau tanwin dilebur dan langsung membaca huruf sesudahnya, tapi ditahan sebanyak 3 harokat. Kita ambil contoh yang ini. Di sini ada nun mati ketemu sama ya. Berarti kita harus bacanya gimana? Kita langsung masuk nih ke ya-nya, tapi kita tahan sebanyak 3 harokat. Bismillah. Ayyadriba masala. Ayyadriba masala. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada domah tain ketemu sama huruf mim. Kita langsung baca ke mimnya, tapi kita tahan sebanyak 3 harokat. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Di sini juga ada domah tain lagi bertambah dengan huruf wawu. Sinatu wala naum. Sinatu wala naum. Ingat sekali lagi, kapan kita membaca suatu ayat dengan cara gunah? Jadi yang pertama nun bertasydid, terus yang kedua nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau wawu, atau disebut dengan idgham bigunah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kapan lagi kita baca gunah? Saat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, atau juga yang disebut dengan iklab. Suara nun atau tanwin dirubah menjadi mim, dan bacaan mim harus ditahan 3 harokat. Ya, kalau bacaan iklab kan ba-nya diganti mim ya. Jadi bukan kalla layun bazanna, tapi kalla layun bazanna fil hutamah. Berarti saat nun bertemu dengan ba, itu iklab, bacanya jadi mim, kita tahan sebanyak 3 harokat. Di sini juga ada nun bertasydid, kita tahan 3 harokat. Contoh yang kedua, lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa apa aja? Nih, di sini ada ta, sa, jada, za, za, sa, sya, sodo, todo, fakoka. Ke-15 huruf ikhfa, kalau misalnya masih bukan belum hafal sih, tapi biasanya kebiasaan kalau misalnya udah tahu, oh ini huruf ikhfa gitu. Ya udah dia nggak tanpa hafal dia udah tahu ini cara bacanya gimana gitu.
Jadi mungkin lebih baik dipahami aja ya dibanding dihafal. Tuh, cara membacanya, suara nun atau tanwin dibaca samar dan ditahan 3 harokat. Tidak boleh dibaca eng, sehingga seperti membaca dengan bunyi yang kusun. Bukan eng sih lebih tepatnya, tapi dengung, tapi enggak eng. Supaya contoh yang pertama, yang kusun, yang kusun. Beda sama yang kusun, yang kusun. Nun mati bertemu za, music, music. Nun mati bertemu za lagi, a'anzartahum, a'anzartahum. Nun mati bertemu sa, min samarah, min samarah. Beda ketika dibacanya eng banget, min samarah. Beda kan ya, min samarah sama min samarah. Dia dengung tapi nggak ditempel banget. Diusahakan untuk menghindari eng ini. Itulah nun mati atau tanwin yang harus dibaca gunah. Jadi yang pertama ada nun bertasydid, yang kedua ada idgham bigunah, terus iqlab, dan terakhir ikhfa hakiki. Silakan dipahami lagi dan dicoba cari contoh-contohnya supaya lebih paham. Masuk ke bacaan mim yang harus dibaca gunah, ini hanya 3. Yang pertama mim yang bertasydid, terus yang kedua mim mati bertemu ba atau kita sebut dengan ikhfa syafawi. Yang ketiga mim mati bertemu huruf mim, disebut dengan idgham mislain atau idgham mimi. Kita masuk ke yang pertama dulu ya, mim yang bertasydid. Nih, di sini ada mim bertasydid, di sini juga ada mim bertasydid, berarti kita baca ditahan sebanyak 3 harokat. Amma yaf'al, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ya, untuk mim yang bertasydid. Selanjutnya mim mati bertemu huruf ba atau itu ikhfa syafawi. Di sini ada mim mati bertemu huruf ba. Dibaca ditahan 3 harokat. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Wa man ya'tasim billah, wa man ya'tasim billah. Nah, di sini ada nun mati ketemu ya. Apa tadi di bagian tanwin sama nun? Itu adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah 3 harokat juga ditahan. Nah, ini ada mim mati bertemu huruf ba. Ikhfa syafawi ditahan 3 harokat. Lanjut ke yang ketiga, mim mati bertemu mim. Atau disebut juga idgham mimi. Nih, ini mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Itulah bacaan mim yang harus dibaca gunah. Ada mim yang bertasydid, mim mati bertemu ba, dan mim mati bertemu mim. Huruf bacaan-bacaan ini bisa teman-teman pahami dulu, baru kemudian dihafal. Kalau misalnya dihafal dulu baru dipahami, itu biasanya malah bingung nanti ketika penerapan dalam tilawahnya. Insya Allah itu sih. Sama ada lagi ya, rumus bacaan gunah dan izhar versi Mushaf Timur Tengah. Ini untuk teman-teman yang punya Mushaf Timur Tengah, karena beda itu. Beda apa? Tanda-tandanya tuh beda. Mushaf Indo sama Mushaf versi Timur Tengah.
Ciri bacaan dengung atau gunah. Nun dan mim yang bertasydid. Inna a'tainakal kautsar amma yatasaalun. Nun dan mim mati yang tidak ada sukunnya. Tadhbahu baqarah ma lahum bih. Tanwin fathah dan tanwin kasrah yang tidak sejajar. Kalau di mushaf Timur Tengah, ciri dia guna itu tanwinnya itu nggak sejajar. Kalau di Indo kan sejajar ya. Khayrayyarah yauma idzin na'imah. Tanwin domah ditulis rangkap atau double. Seperti angka 99. Wujuhu yauma idz la'ibu walah. Kalau di Indo kan 69 ya, kalau nggak salah. 69. Ini gimana ya nulisnya? 69 gitu deh pokoknya. Versi Indo ini versi mushaf Timur Tengah. Terus tanwin fathah, tanwin kasrah, dan tanwin domah yang ditulis hanya dengan satu tanda disertai mim kecil disebut iklab. Bacaan yang dirubah menjadi mim. Mam bakhil hilum bihadzal balad. Kalau di Indo kan nunnya dikasih sukun ya. Ini mah enggak. Kalau di versi Timur Tengah dikasihnya mim. Ini juga mim. Pengecualian apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka huruf lam atau ra tersebut tidak boleh ditahan lama-lama, namun cukup ditekan dengan cepat. Ya, kalau misalnya ketemu namanya juga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah tidak boleh digunakan. Itu adalah huruf la sama ro. Contoh ini wailul likulli humazah. Nggak boleh wailul likulli humazah. Karena lam sama ro itu termasuk huruf idgham bila gunnah. La itu tidak gunnah, tidak dibaca gunnah. Sama juga kayak ro, ar-Rahman. Nggak boleh ar-Rahman. Dia tidak dibaca gunnah dan tidak ditahan sebanyak 3 harokat. Jadi cukup dibaca nyambung aja. Ditekan sebentar terus langsung nyambung ke huruf selanjutnya. Dan ini ciri bacaan jelas izhar yang ada di huruf yang ada di mushaf Timur Tengah. Kita bahas sedikit ya. Yang pertama, nun dan mim yang ada tanda matinya atau sukun. Contoh, walam tarqub qawli. Mim ketemu ta. Itu kan izhar. An'amta alai. Ini juga izhar. Tanwin fathah dan tanwin kasrah tanwinnya ditulis secara sejajar. Kufuwan ahad. Hasidin idza hasad. Izhar. Tanwin domah ditulis dengan satu domah dan disertai tutup seperti angka 69. Salamun hiya hatta lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini juga dibaca izhar. Jadi FYI aja gitu. Ini tuh FYI aja buat informasi aja kalau misalnya di mushaf Timur Tengah itu memang berbeda dengan mushaf Indonesia. Jadi mungkin akan ada kekecohan gitu. Ketika udah terbiasa pakai mushaf Indo, tiba-tiba harus baca mushaf versi Timur Tengah. Itu karena kita kebiasaan dimudahkan dengan pertanda-pertanda yang ada di mushaf Indonesia, jadi dibingungkan gitu ketika ketemu sama tanda-tanda yang berbeda di mushaf Timur Tengah. Tuh, tapi gak apa-apa, yang penting untuk informasi aja gitu. Nah, teman-teman silakan pahami dulu materi-materi yang sudah disampaikan pada hari ini, pada malam hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Terus sekalian nanti latihan-latihan dan jangan lupa tilawahnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.